Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis manajemen risiko pada UMKM Diana Makeup Wedding yang beranggotakan Muhammad Iqbal, kemudian saya sendiri Roni Gustiana, lalu Fahri Abdillah, kemudian Tiar Fahrezal. Lalu pada table of content ya, yang pertama ada profil perusahaan, lalu yang kedua ada identifikasi resiko, yang ketiga ada pengukuran resiko, yang keempat ada resiko kuadran 1 sampai dengan 4, lalu yang kelima ada pengendalian resiko, dan yang keenam ditutup dengan kesimpulan. Selanjutnya ada profil perusahaan, nama perusahaannya itu Diana Makeup Wedding, nama pengusahanya atau narasumber kita juga ini ada Dian Susanti, lalu tahun berdirinya 2016, kemudian bidang usahanya wedding organizer. Ini alamatnya di Jalan Melong Tengah, nomor 53 RT 05 RW 04, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ya. Kode posnya 40534. Kemudian pada identifikasi risiko itu ada risiko keuangan, terdiri dari risiko telat pembayaran, risiko kehilangan aset investasi, kemudian risiko modal meningkat. Lalu di risiko pemasaran ada risiko pesaing, risiko citra perusahaan, lalu ada risiko citra promosi, kemudian di risiko operasional ada risiko barang rusak, hilang atau kurang, kemudian ada risiko kecelakaan kerja, kemudian ada risiko kesalahan pencatatan. Kemudian dari risiko sumber daya manusianya ada risiko kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian ada risiko miscommunication, risiko double job, risiko salah memilih vendor, kemudian ada risiko kurang pergaulan luas. Selanjutnya ada pengukuran risiko keuangan, risiko telat pembayaran ya. Menurut pendiri Diana Makeup Wedding, selama mereka menjalani bisnis jasa pernikahan ini, risiko telat pembayaran sangat kecil kemungkinan untuk terjadi karena sudah diminimalisir sebelumnya sejak awal perjanjian atau adanya MOU ya. Kemudian risiko kehilangan aset investasi. Jadi dari aset investasi bisa saja mengalami penurunan nilai karena terjadi penyusutan atau risiko kehilangan pun ada. Menurut Dian, pemilik usaha ini barang suka tertukar atau tertinggal di lokasi. Kemudian dari risiko modal meningkat, dari pembelian bahan-bahan atau properti bisa meningkat seiring dengan berjalannya waktu mengikuti tren perekonomian global. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiar Fahrezal dengan NIM 027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi telah dilaksanakan oleh rekan saya Roni. Baik, kita masuk ke slide untuk pengukuran rasio lanjutannya. Di sini ada risiko operasional. Jadi di sini risiko operasional tadi dari atas, risiko barang rusak, hilang ataupun kurang. Jadi menurut penuturan sumber untuk risiko barang rusak, hilang atau kurang ini risiko ini sebenarnya jarang terjadi karena sebelumnya tim sudah melakukan pengecekan terhadap barang apa saja yang ada di lokasi dengan mengisi form barang yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian melakukan dokumentasi, membuat berita acara penyerahan barang dan mencari penanggung jawab atau PIC untuk barang tersebut. Nah, untuk selanjutnya risiko kecelakaan kerja juga ada di sini. Menurut pemilik usaha, kecelakaan kerja dalam usaha ini sangat minim terjadi ya. Kalaupun juga ada, mungkin risiko kecelakaan kerja pada saat pasang-pasang panggung atau pasang-pasang tenda seperti itu. Nah, untuk risiko kesalahan pencatatan, sini ada risiko pencatatan keuangan, misalkan berbeda dengan pendapatan yang didapat di lapangan. Jadi terjadi gap atau kesalahan laporan data dalam laporan keuangan dan pendapatan di lapangan. Untuk selanjutnya ada risiko pemasaran. Sini terdiri atas risiko pesaing. Jadi risiko ini sering terjadi karena seiring berkembangnya zaman, jasa wedding organizer semakin banyak dan tak jarang para pesaing mempunyai strategi untuk tetap bertahan. Salah satunya adalah menawarkan biaya paket yang lebih rendah. Perang harga bisa saja terjadi. Terus ada risiko citra perusahaan ya. Risiko ini sangat jarang sebenarnya terjadi dikarenakan di sini Diana Makeup Wedding selalu mengutamakan kualitas pelayanan di atas segalanya dan klien selalu merasa puas atas penawaran jasanya. Lalu di sini ada risiko media promosi. Nah, dalam hal ini Diana Makeup hanya menggunakan Instagramnya saja sebagai media promosi. Padahal masih banyak media promosi yang lain seperti ya kalau di media sosial ada Facebook ataupun TikTok sekarang mungkin lebih terkenal. Di promosi offline juga harus digencarkan lagi seharusnya. Untuk yang selanjutnya di sini ada risiko sumber daya manusia.
risiko kesehatan dan keselamatan kerja untuk para karyawan. Menurut penuturan narasumber, jika dihubungkan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang dimana protokol kesehatan itu sangat diutamakan ya, risiko K3 menjadi risiko paling sering terjadi karena sebagian para tamu masih saja sulit untuk mematuhi protokol kesehatan dan mulai tidak mematuhi untuk tetap menjaga jarak, tidak memakai masker, dan kemungkinan besar jumlah para tamu yang datang juga melebihi batas yang telah ditentukan. Terus ada risiko miscommunication antar karyawan atau antar pegawai, bisa terjadi karena faktor media berkomunikasi. Lalu bisa saja kami kurang konsentrasi juga. Yang tak kalah sering adalah cara berkomunikasi klien yang membingungkan. Menurut penuturan narasumber, risiko miskomunikasi ini sangat rentan terjadi juga. Nah, untuk selanjutnya masih di risiko sumber daya manusia juga. Di sini risiko double job ya. Risiko ini sangat sering terjadi. Salah satu faktornya adalah karena Diana Makeup Wedding kekurangan personil, maka setiap personil dibebankan dengan beberapa job desk atau pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Lalu risiko salah memilih vendor. Risiko ini sangat jarang terjadi karena kan Diana Makeup Wedding sangat berhati-hati dalam memilih vendor tentunya. Risiko kurang pergaulan luas juga di sini jadi risiko yang sangat jarang terjadi dan dapat diminimalisir juga karena vendor Diana Makeup Wedding sudah memiliki pengalaman yang cukup lama di dalam bidang WO. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Rifai, NIM saya 511-219-1010. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide 10. Di sini ada pemetaan risiko. Di sini ada beberapa diagram dari yang dampak, ada volume rendah, sedang, dan tinggi. Terus di bawahnya ada probabilitas, ada sedang dan tinggi juga. Untuk risiko 1 itu ada di rating sedang dan tinggi. Yang pertama ada mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Terus yang kedua ada risiko salah memilih vendor. Yang ketiga risiko kurang memiliki pergaulan luas. Yang keempat risiko citra perusahaan wedding organizers. Yang kedua ada risiko probabilitas sedang rendah tapi dampaknya tinggi. Yaitu yang pertama ada risiko berbahayanya yang jarang terjadi. Yang kedua risiko barang rusak, hilang atau kurang. Yang ketiga risiko telat pembayaran. Untuk risiko ketiga probabilitasnya sedang menuju tinggi dan dampaknya juga sedang. Yang pertama ada risiko yang terjadi secara rutin, yang kedua ada risiko pesaing, dan yang keempat ada probabilitas sedang dan dampaknya juga sedang. Yang keempat ada risiko tidak berbahaya dan risiko double job. Untuk slide 11-nya ada risiko kuadran 1 dan 2. Untuk yang pertama terdapat risiko salah memilih vendor, risiko kurang memiliki pergaulan luas dan citra perusahaan dan pada kuadran 1. Hal ini dapat mengancam tujuan dari perusahaan citra Diana Wedding. Yang pertama adalah salah memilih vendor, karena jika pelayan dari vendor tersebut kurang memuaskan, kemungkinan besar klien akan kecewa, maka beresiko mengurangi reputasi Diana Makeup Wedding. Yang kedua ada risiko kurang memilih pergaulan luas, di mana risiko ini sangat mengancam kepada tujuan perusahaan karena jika komunitas antar owner wedding organis dengan calon klien kurang baik, maka tujuan sama tidak akan tercapai. Dan yang terakhir ada risiko citra wedding organizer, juga masuk pada kuadran 1 karena saat ini banyak kasus modus penipuan yang mengatasnamakan wedding organizer, sehingga citra wedding organizer itu sangat berdampak kepada tujuan pencapaian perusahaan. Yang kedua ada terdapat risiko salah memilih vendor, risiko kurang memiliki pergaulan luas dan citra wedding organizer pada kuadran 1. Hal ini dapat mengancam tujuan dari perusahaan Diana Makeup Organizers. Yang pertama, salah memilih vendor, karena jika pelayan dari vendor tersebut kurang memuaskan, kemungkinan besar klien akan kecewa, maka beresiko merugikan reputasi Diana Makeup Wedding Organizers. Yang kedua ada risiko kurang memiliki pergaulan luas, di mana risiko ini sangat mengancam kepada tujuan perusahaan karena jika komunitas antar owner wedding organizer dengan calon klien kurang baik, maka tujuan bersama tidak akan tercapai. Dan yang terakhir, risiko citra wedding organizer juga masuk pada kuadran 1 karena saat ini banyak kasus modus penipuan yang mengatasnamakan wedding organizer, sehingga citra wedding organizing itu sangat berdampak kepada tujuan pencapaian perusahaan. Untuk slide 12-nya risiko kuadran 3 dan 4. Pada risiko ketiga ini,
Resiko pesaing yang dimaksud yaitu karena nyatanya pada dunia bisnis adanya pesaing tidak dapat dihindari. Apalagi saat ini banyak yang membuka layanan jasa wedding organizers. Pada kuadran 4, terdapat risiko double job, yang artinya risiko ini tidak berbahaya karena pembagian pekerjaan sudah sesuai dengan kemampuan dan pekerjaan rata-rata dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan. Nama saya Fahri Abdillah dengan NIM 511219121. Pengendalian risiko. Di sini ada risiko telat pembayaran yang termasuk risk control. Risiko ini bisa dikendalikan karena di awal perjanjian tim wedding organizer sudah meminimalisir risiko tersebut dengan melakukan perjanjian hitam di atas putih untuk pembayaran sebesar 50% dan sisa pembayaran dilakukan setelah acara selesai. Kemudian risiko barang hilang atau rusak atau kurang yang termasuk risk avoidance. Risiko ini dapat dihindari karena pihak wedding organizer sering melakukan pengecekan barang dan membuat berita acara serah terima barang dengan PIC. Lalu risiko ketiga atau risk control yang termasuk risk control. Risiko ini dapat pihak tim wedding organizer selalu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area pernikahan. Dan untuk tim WO selalu mengutamakan kenyamanan dan berpenampilan supaya tidak membahayakan diri dan meminimalisir kecelakaan dalam bekerja. Lalu risiko miscommunication termasuk risk control. Risiko ini dapat dikontrol pada sebelum pelaksanaan hari H dan pada waktu hari H. Dari sebelum pelaksanaan hari H, ketika para tim wedding organizer, vendor, dan klien akan melakukan technical meeting, pihak wedding organizer pasti akan memilih lokasi technical meeting yang nyaman agar komunikasi antar ketiga pihak terjalin dengan baik dan lancar. Dan pada waktu hari H, untuk meminimalisir miscommunication antar personil WO, para personel melakukan briefing terlebih dahulu dan pasti selalu mengecek alat komunikasi. Kemudian risiko double job termasuk risk avoidance. Risiko ini sering terjadi tetapi masih dapat dihindari dengan melakukan pembagian tugas tidak dalam waktu yang bersamaan karena dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak produktif. Selanjutnya, risiko salah memilih vendor yang termasuk risk control. Risiko salah memilih vendor berdampak kepada reputasi Diana wedding organizer menjadi buruk. Risiko ini dapat diminimalisir oleh pihak WO saat bekerja sama dengan vendor yang memiliki citra perusahaan yang baik. Kemudian risiko kurang memiliki pergaulan luas yang termasuk risk control. Risiko ini dapat dikendalikan dengan melibatkan banyak pihak seperti vendor, SDM yang sudah berpengalaman dalam bidang WO, dari luar perusahaan, jasa Diana wedding organizer yang akan membantu tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya risiko pesaing termasuk risk retention. Risiko ini dapat ditanggung sendiri oleh perusahaan karena di dunia bisnis persaingan tidak dapat dihindari. Apalagi saat ini banyak yang membuka layanan jasa WO. Hal yang dilakukan oleh Diana wedding organizer untuk dapat bersaing dengan para pesaingnya dengan cara melakukan promosi secara offline dan online, membuat paketan konsep pernikahan yang menarik dengan mengikuti tren pasar terkini dengan konsep pernikahan tradisional hingga konsep modern. Promosi secara online sering dilakukan dengan menggunakan platform Instagram dengan target pasar yang luas. Kemudian risiko citra wedding organizer termasuk risk control. Risiko citra perusahaan WO dapat dikendalikan dengan mengutamakan kualitas pelayanan di atas segalanya dan tidak mengecewakan klien yang telah mempercayai hari bahagianya kepada Diana wedding organizer. Selanjutnya kesimpulan. Setelah kami melakukan wawancara terkait UMKM Diana wedding organizer, kami dapat menganalisis mulai dari tahapan mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, pemetaan risiko, pengendalian risiko, monitoring risiko, dan strategi
risiko dari usaha jasa Diana Makeup Wedding Organizer. Dan kami juga dapat menyimpulkan bahwa apa yang sudah kami uraikan sebelumnya terkait risiko apa saja yang bisa berpotensi mengurangi pendapatan, lajunya operasionalitas usaha, menurunnya kualitas sumber daya manusia, dan juga meningkatnya permintaan klien dari pemasaran haruslah diperhatikan dan melaksanakannya secara terus-menerus agar terciptanya usaha yang sukses dan selalu mendapatkan target yang lebih dari cukup ke depannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.